Pada 23 Maret 2026, sebuah pesawat angkut militer C-130 Hercules berpenumpang 121 orang jatuh tak lama setelah lepas landas di Kolombia Selatan. Hingga kini, kecelakaan tersebut telah menewaskan 80 orang. Hari ini, kita akan membahas tragedi penerbangan ini. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 2026. Lokasinya di Bandara Puerto Leguizamo, jauh di dalam wilayah Amazon, Kolombia Selatan. Tempat ini terletak dekat perbatasan Kolombia dan Peru. Lokasinya sangat terpencil, dikelilingi vegetasi yang lebat. Merupakan kawasan hutan tropis yang khas. Dari sisi geografis, wilayah ini bukanlah tempat yang mudah untuk menangani kecelakaan udara. Begitu pesawat mengalami masalah, upaya penyelamatan akan sangat sulit dilakukan. Hari itu, sebuah pesawat Lockheed Martin C-130 Hercules sedang menjalankan misi angkut militer. Banyak orang sudah tidak asing dengan pesawat ini. Ini adalah pesawat angkut militer veteran yang bertugas sejak 1950-an. Keunggulannya adalah kokoh, kapasitas besar, dan tangguh terbang. Banyak negara di dunia yang menggunakannya. Angkatan Udara Kolombia mulai mengoperasikan pesawat ini sejak akhir 1960-an. Selama puluhan tahun, pesawat ini memegang peran vital dalam mengangkut pasukan, peralatan, dan logistik militer Kolombia. Dengan kata lain, ini bukanlah pesawat kecil yang digunakan sementara, melainkan pesawat angkut militer dengan sejarah tugas yang panjang dan fungsi yang sangat spesifik. Terdapat total 121 orang di dalam pesawat hari itu. Mayoritas adalah personel militer yang akan dimobilisasi, beserta kru pesawat dan personel pendamping lainnya. Misi pesawat adalah membawa rombongan ini keluar dari Puerto Leguizamo. Sebelum lepas landas, kru telah menyelesaikan persiapan rutin. Izin menara pengawas diberikan. Pesawat mulai melakukan taksi, lalu memasuki landasan pacu untuk prosedur lepas landas. Hingga tahap ini, semuanya tampak berjalan normal. Keempat mesin menderu. Badan pesawat yang berat mulai berakselerasi di landasan. Bagi pesawat angkut menengah besar seperti C-130, lepas landas tidak terjadi seketika dengan ringan. Ada sensasi beban yang sangat berat di sana. Ia harus memacu kecepatan terlebih dahulu, baru kemudian mengangkat seluruh badan pesawat, sedikit demi sedikit dari permukaan tanah. Beberapa detik kemudian, pesawat berhasil mengangkasa. Normalnya, ia harus mempertahankan posisi hidung pesawat ke atas, menarik roda pendaratan, dan terus menanjak. Namun, tepat pada saat itulah anomali terjadi. Dilihat dari video yang beredar di lokasi. Meski pesawat sudah meninggalkan landasan, kondisi tanjakannya tidak stabil. Ia tidak melesat kuat ke atas, melainkan tanpa dipaksa untuk naik. Setelah berada di udara, pesawat seolah tidak mendapatkan daya angkat yang cukup, dan hidung pesawat gagal menambah ketinggian. Ketinggiannya makin merosot. Posisinya pun semakin tidak terkendali. Orang yang merekam dari darat awalnya hanya ingin mengabadikan proses lepas landas, namun segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres dalam bidikannya. Karena pesawat ini terbang terlalu rendah. Terlalu rendah untuk ukuran pesawat angkut yang baru lepas landas. Tak lama kemudian, ia mulai menukik ke arah hutan di depan. Saat itu, kru pesawat jelas sedang berjuang mati-matian. Namun bagi pesawat angkut, jika terjadi masalah mesin atau daya angkat pada ketinggian rendah setelah lepas landas, waktu reaksi bagi pilot biasanya hanya dalam hitungan detik. Apalagi pesawat raksasa ini memang sangat berat. Ditambah beban logistik di ruang kargo, membuat ruang toleransi kesalahan makin sempit. Pesawat terbang semakin rendah, hampir menyapu pucuk pepohonan. Lalu, benturan hebat pun terjadi. Dimulai dengan sayap atau bagian bawah badan pesawat yang menghantam pohon. Detik berikutnya, ia langsung menghunjam ke dalam hutan dan terbanting keras ke tanah.
Seketika badan pesawat hancur berkeping-keping. Puing-puing berserakan. Dan api dengan cepat berkobar. Dari video terlihat, serpihan pesawat dan asap tebal menyebar luas. Lokasi kejadian tampak porak-poranda. Yang lebih berbahaya adalah, ini bukanlah pesawat kosong. Selain membawa personel, pesawat juga mengangkut banyak logistik militer. Maka setelah jatuh, badan pesawat langsung terbakar, disertai risiko ledakan beruntun. Hal ini membuat upaya penyelamatan selanjutnya menjadi sangat sulit. Dan dalam kecelakaan ini, hal yang paling menyentuh hati adalah mereka yang pertama kali maju menolong. Bukan tim penyelamat profesional, melainkan penduduk biasa dan warga desa sekitar. Begitu pesawat jatuh, banyak warga langsung berlari menuju lokasi kejadian. Ada yang menerjang kobaran api untuk menarik korban selamat keluar dari puing-puing. Ada yang langsung menggunakan sepeda motor untuk membawa korban luka ke rumah sakit. Ada pula yang membawa peralatan seadanya dan ember air untuk mencoba mengendalikan api. Sebelum petugas pemadam kebakaran profesional tiba, warga lokal ini mempertaruhkan nyawa mereka demi memberikan secerca harapan hidup bagi para penyintas. Namun, kondisi lapangan sangat rumit. Titik jatuh berada di dekat kawasan hutan. Medannya sulit dilalui, sehingga kendaraan pemadam sulit menjangkau lokasi dengan cepat. Sementara logistik di pesawat terus meledak. Artinya, banyak area yang sama sekali tidak bisa didekati segera. Api makin membesar. Asap makin pekat. Banyak korban luka yang meski selamat dari benturan, masih harus menghadapi risiko luka bakar dan ledakan. Pada akhirnya, kecelakaan ini merenggut 80 nyawa. Berdasarkan data yang tersedia saat ini, insiden ini mengindikasikan adanya masalah serius pada pesawat saat lepas landas. Penyebab pastinya masih harus menunggu laporan investigasi resmi. Tentu kecelakaan pesawat militer berbeda dengan penerbangan sipil. Banyak data penerbangan, rekaman komunikasi, dan status teknis tidak akan langsung dibuka untuk publik. Namun, satu hal yang pasti, dari mulai lepas landas hingga jatuh, waktu yang tersisa bagi kru dan penumpang mungkin tidak sampai 1 menit. Bagi pesawat angkut, anomali mendadak dalam kondisi ketinggian rendah, kecepatan rendah, dan beban berat hampir tidak memberikan peluang untuk diselamatkan. Terakhir, semoga kejadian serupa tidak terulang kembali. Mari jadikan ini sebagai peringatan keras bagi kita semua.